Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Ini adalah hari ke-8 di bulan Juni ini. Kita bersyukur kita masih bersama-sama, kita masih sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, pada saat ini kami kembali mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu yang telah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Kami boleh sehat, kami masih ada karena Engkau masih nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman. Berkati kami di dalam mendengarkan renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian bagi setiap kami untuk memahami apa yang dimaksud daripada firman. Dalam nama Yesus kami sambut. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini untuk kita renungkan bersama-sama terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang akan melakukan firman Tuhan ini, yang membaca dan merenungkannya. Shalom. Tema kita di pagi hari ini adalah bijak mengelola berkat. Setiap kali kita berdoa, kita lebih banyak meminta berkat, bukan? Sayangnya ketika kita menerima berkat tersebut dari Tuhan, mayoritasnya lebih banyak kita tidak tahu cara mengelolanya, bagaimana mengelolanya pun kita tidak tahu. Sehingga semakin ditimbun, secara tidak sadar hati tadi sudah melekat, akhirnya membawa tamak. Yang tadinya berkat sekarang menjadi jerah. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita hari ini mengajarkan kita untuk bijak. Ayat 5 di dalam Ibrani pasal 13 ini mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang." Hamba uang di sini berbicara tentang ketamakan. Orang yang tamak, orang yang serakah. Dia sudah punya, dia sudah ada, dia sudah miliki, tapi masih kurang. Ini yang tamak. Dia memperkaya dirinya. Dia bukan miskin, tapi karena kurang. Dia bukan karena cukup, karena kurang. Sehingga ia menjadi tamak. Alkitab mengajarkan kita hari ini untuk tidak tamak terhadap apa yang kita miliki. Bahkan dikatakan, cukupkanlah dirimu terhadap apa yang ada padamu. Artinya puaskanlah dirimu terhadap apa yang kamu miliki. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang akhirnya membuat kita tamak. Ada istilah Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan sesuatu maka ia menghalalkan segala cara. Bukankah ini salah Bapak Ibu? Apalagi kalau hal-hal yang dilakukan itu adalah hal-hal yang negatif dan berujung kepada dosa. Ini yang salah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Surat ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan terhadap sesama, yang sedang membuat mereka itu bisa jadi mereka jual iman mereka. Hingga dikatakan bahwa orang Kristen di sini hampir mengalami keputusasaan. Nah, bisa jadi dalam situasi yang mereka alami, saudara-saudara, ini membuat mereka meninggalkan Tuhan mereka. Mereka menjual iman mereka, tentu ada imbalan Bapak Ibu. Ada tawaran-tawaran dunia yang akhirnya bisa meninggalkan iman mereka. Ini yang namanya tamak. Bisa jadi karena penganiayaan yang mereka alami, karena keputusasaan yang mereka hadapi,
karena kurang berimannya mereka di hadapan Tuhan, karena kerohanian mereka yang mulai surut, maka bisa jadi mereka bisa meninggalkan Tuhan. Mereka menganggap apa yang mereka miliki itu kurang. Saudara-saudara, penulis mengutip ayat firman Tuhan di dalam kitab Ulangan, sebagaimana perkataan Musa kepada bangsa Israel dan Yosua. Dia katakan begini ayat firman Tuhan. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata yang digunakan tidak akan, never I will leave. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan di ayat selanjutnya dia katakan, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Musa katakan itu kepada bangsa Israel karena Musa tahu sendiri Allah yang mereka sembah, Allah Israel yang mereka sembah itu Allah yang hidup, yang tetap setia kepada umat pilihannya. Maka kita percaya bahwa ketika kita meminta berkat daripada Tuhan, ingat Tuhan akan tetap setia kepada kita. Maka kita perlu setia kepada Dia. Oleh karena itu jangan menganggap diri ini kurang terhadap apa yang kita miliki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mudah saja memberkati kita. Benar bukan? Tuhan mudah sekali membuat kita bisa menjadi berkat, bisa mendapatkan berkat. Bukankah memberkati juga merupakan tujuan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Ia memberkati kita dengan kelimpahan. Namun pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, akankah hati kita melekat kepada Sang Pemberi berkat itu bila kita menerima berkatnya? Jangan-jangan ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, kita malah jauh daripada Dia. Saudara-saudara, kita bekerja supaya kita dapat uang, bukan? Ketika kita mendapatkan uang itu kita gunakan untuk membelikan kebutuhan-kebutuhan kita, bukan? Kita sudah cukup, bukan? Cukup. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, mari bersama-sama di pagi hari ini untuk mensyukuri apa yang telah kita terima dari Tuhan. Jadikan pemberian Tuhan itu apapun itu, besar kecil, banyak tidaknya, jadikanlah itu sebuah berkat dari Tuhan. Nah, jika kita sudah menerima berkat itu dari Tuhan, mari bijaklah mengelolanya. Jangan sampai kita tamak, serakah, akhirnya membuat kita memperkaya diri dan tidak menolong orang lain. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita menjadi murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan yang siap menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita diberkati, kita memberkati orang. Itulah cara mengelola berkat. Ketika Tuhan memberkati kita, kita membagikan berkat itu. Artinya kita sudah bijak mengelola berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam renungan di pagi hari ini, sebab Tuhan menginginkan kita agar apapun yang kita terima dari Dia, kita mampu mengelolanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, berkat akan menjadi berkat bagi kita apabila diletakkan kepada orang yang benar-benar mengelola berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Engkau mengingatkan kami bagaimanakah kami bijak mengelola berkat Tuhan. Kami bersyukur ketika kami bepergian ke tempat kerja kami, ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan kekuatan sehingga kami mampu bekerja dan mendapatkan hasil daripada pekerjaan dan usaha kami. Kami juga diberkati oleh Tuhan lewat orang-orang yang di sekitar kami. Mereka boleh membantu kami dalam segala material. Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini. Jadikanlah kami mensyukuri apa berkat Tuhan yang kami terima. Besar kecil, banyak tidaknya, Tuhan ajarlah kami untuk bersyukur dan kami boleh bijak mengelolanya. Tuhan, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang memiliki integritas Kristen yang sejati. Kami boleh melakukan firman-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus,
Ajarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang memberkati orang lain. Berkat yang kami miliki, baik itu secara material atau apapun Tuhan, ketika kami miliki, kami boleh belajar membagikannya kepada orang lain, agar nama Tuhan tersebar luas melalui kasih yang kami berikan kepada banyak orang. Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi yang menonton setia, yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Berkati pribadi, harapan dan cita-cita mereka. Biarlah senantiasa mereka selalu mendapat berkat yang akan menjadi sebuah anugerah terbesar dalam kehidupan mereka. Kami selalu berdoa untuk setiap keluarga, setiap saudara-saudara, setiap anak-anak kami yang sedang sakit. Tuhan, dalam nama Yesus, kami minta belas kasihan Tuhan, jamah bagian tubuh yang sakit dalam kehidupan mereka. Kami percaya darah Yesus dan jamahan Tuhan Yesus yang akan memulihkan mereka. Bagian apapun yang sakit, kami percaya di pagi hari ini Engkau akan sembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami yang tercinta ini. Berkati para pimpinan kami, berkati seluruh jajarannya Tuhan. Bahkan aparat keamanan dan juga tenaga medis yang sedang saat ini untuk menghadapi sebagai tanggung terdepan di dalam menangani kasus COVID ini Tuhan, dan juga mengamankan negara kami. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu di pagi hari. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap langkah kami, Engkau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Kami percaya hari ini kami senantiasa diperhatikan Tuhan, dilindungi Tuhan kemanapun kami melangkah. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih ya sudah mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Roh Kudus Tuhan yang selalu memberi pengertian bagi kita. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat mengerjakan bagiannya sepanjang hari ini. Semoga berhasil mendapatkan anugerah terbesar dan itu jadilah berkat. Semoga hari ini Tuhan melindungi kita. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.